Akibat letusan dahsyat ini, 3.000 rumah habis tersapu awan panas Merapi. Pohon-pohon tumbang. Lebih dari 3.000 binatang ternak mati. ...398 jiwa ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Lebih dari 800 orang kehilangan usahanya. Perekonomian lumpuh, kerugian material mencapai 3,5 triliun rupiah. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Mas Bro dan Mbak Sis. Hari ini saya berada di Museum Mini Sisa Hartaku yang terletak di Jalan Petung Merapi, Dusun Petung, Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ikuti ceritanya dalam video ini. Jangan lupa di like dan subscribe, karena semuanya itu gratis. Srianto yang akrab dipanggil dengan Rian adalah pemilik dari rumah ini dan sekaligus menjadikannya sebagai museum mini. Inilah cerita singkatnya. Semua rumah yang ada di dusun itu hancur disapu awan panas, termasuk rumah milik Mas Srianto dan rumah kedua orang tuanya yang berlokasi tepat di sampingnya. 4 bulan pasca erupsi, Mas Srianto mencoba mengumpulkan sisa-sisa harta di rumahnya itu yang rusak akibat letusan Gunung Merapi. Saat itu rumahnya hanya tinggal dinding dan beberapa harta yang meleleh, sementara rumah orang tuanya hanya tinggal lantainya saja. Awal mulanya dikira gila ya Mas Rian ini, soalnya ngumpulin sisa tulang sapi dan sisa-sisa hartanya. Banyak yang memikir dia gila karena hartanya habis karena Merapi. Tapi itu semua dia cuekin aja. Jam ini adalah saksi bisu karena terjadi tepat pada waktunya awan panas Udus Gembel meluluhlantakkan desa-desa yang terdekat dengan Gunung Merapi. Ada 3 hal yang membuat Mas Rian ini tergerak hatinya untuk membangun rumah ini sebagai museum. Pertama, menurut Mas Rian adalah rasa prihatin karena semua harta benda miliknya habis terkena bencana. Yang kedua, rasa penasaran kemana saja sisa-sisa hartanya setelah kena awan panas. Dan yang ketiga, sebagai bukti sejarah karena ada jam dindingnya Mas Rian saat terjadinya bencana. Awal mulanya iseng saja mengumpulin sisa harta untuk kenang-kenangan keluarga. Di dalam museum tersebut terdiri dari beberapa ruangan seperti ada ruang tamu, 3 kamar tidur, kamar mandi, dan dapur yang ada di dalam. Di dalam ruangan tersebut terdapat beberapa barang bukti keganasan daripada Udus Gembel pada saat itu.
Di museum ini banyak terdapat foto-foto dokumentasi saat-saat para relawan mengevakuasi korban jiwa. Dalam cerita ini ada yang cukup menarik ya, yang dituturkan oleh ibunya Mas Rianto, Ibu Watinem, wanita yang masih parubaya ini mengungkapkan ceritanya kepada suaminya sebelum terjadi letusan Merapi. Katanya Mbak Lanang sudah punya firasat jauh hari, ya kira-kira habis Lebaran tahun 2010, kalau Merapi akan meletus. Terus si Mbah lantas menjual beberapa pohon dan 1 ekor sapinya, dibuat untuk membeli mobil, niatnya biar kalau Merapi meletus mereka bisa mengungsi sama-sama agar tidak mencar. Dan akhirnya firasatnya itu terbukti. Mereka semua pergi mengungsi naik mobil tersebut sama-sama, ungkap ibunya Mas Rian. Menurut data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat, setidaknya awan panas yang menyerupai bulu domba itu saat keluar dari mulut gunung, suhunya mencapai 1000 sampai 1100 derajat Celcius. Ketika menerjang pemukiman, suhunya sudah berubah menjadi 500 sampai 600 derajat Celcius. Bayangkan saja suhu Udus Gembel ini saat menyengat desa Kinarjo masih 6 kali panasnya dari air mendidih. Tidak hanya itu saja ya, jadi kecepatan gerak awan panas ini mencapai 200 km per jam. Pergerakan yang super cepat ini tentu saja menyulitkan bagi manusia dan hewan ternak yang ada di sekitar situ untuk menghindar dari amukan awan panas Udus Gembel. Banyak pengetahuan, pengalaman, dan hikmah yang bisa saya petik dari museum sederhana ini, serta tulisan-tulisan di dinding yang selalu mengingatkan pada
diri kita semua. Harta dan benda serta hewan ternak yang ada di rumah ini dulunya mempunyai fungsinya masing-masing dan nilainya masing-masing juga. Tetapi apa yang terjadi saat awan panas wedus gembel meluluhlantakkannya? Kini semuanya itu tiada artinya lagi dan harganya lagi, karena tidak bisa berbuat apa-apa. Apalagi kita ini sebagai manusia yang hanya dibalut dengan daging dan kulit ari yang tipis. Artinya, harta, benda, serta wajah ganteng dan cantik yang kita miliki di dunia ini, itu semua hanyalah bersifat sementara dan hanya titipan, serta pelengkap dalam hidup ini. Itu semua akan sirna dan habis pada waktunya. Marilah kita selalu bersahabat dengan alam kita dan selalu dekat dan taat kepada Sang Pencipta. Terima kasih sudah menonton video ini. Kiranya berguna, bermanfaat, dan menambah ilmu pengetahuan kita. Sampai jumpa di video berikutnya.